Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makna dunia dan akhirat. Adapun yang akan kita bahas kali ini tentang dua konsep dunia dan akhirat serta ayat dan hadis yang berkaitan. Yang kedua, ada berapa jumlah konsep atau pernyataan dunia dan akhirat baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Yang ketiga adalah apa hasil temuan dan hikmah terhadap hal tersebut. Baik, yang pertama adalah konsep dunia dan akhirat. Konsep dunia dan akhirat dalam Islam itu artinya adalah dunia itu merupakan tempat persiapan dan ladang amal. Sedangkan akhirat adalah tujuan akhir yang kekal, di mana hasil dari perbuatan di dunia itu akan ditunai keduanya, sedangkan akhirat adalah tujuan akhir yang kekal, di mana hasil dari perbuatan di dunia akan ditunai keduanya, ya, antara dunia dan akhirat itu harus diseimbangkan agar hidup bahagia di dunia dan maupun di akhirat. Dunia digunakan secukupnya sebagai sarana, bukan tujuan, dengan amal baik sebagai bekal abadi di akhirat, yang merupakan konsep keseimbangan vital untuk mencapai kebahagiaan hidup. Jadi intinya adalah dunia adalah tempat persiapan dan ladang amal, sedangkan akhirat adalah tujuan akhir yang kekal. Adapun perbedaan utama daripada daripada dunia dan akhirat, perbedaan utamanya itu yang pertama pada sifatnya. Sifatnya dunia itu bersifat sementara, sedangkan akhirat itu bersifat kekal. Adapun kenikmatan di dunia itu terbatas, sedangkan akhirat abadi dan lebih besar. Tujuannya, adapun tujuan dunia itu untuk beramal, sedangkan akhirat untuk menerima balasan. Jadi hubungan keduanya adalah adunya nazraul akhirah, atau dunia itu adalah ladang akhirat. Nah, jadi dunia dan akhirat adalah satu proses kesinambungan. Apa yang ditanam di dunia akan dipanen di akhirat. Lalu orientasinya apa? Sebagai seorang muslim harus berorientasi kepada akhirat, menjadikan dunia itu sebagai alat untuk meraih kebahagiaan abadi, bukan tujuan akhir. Adapun poin yang kedua adalah kita akan mencari ayat dan hadis, yaitu tentang konsep dunia akhirat. Dalam hal ini kita akan fokus pada ayat yang menjelaskan tentang keseimbangan atau tawazun antara kehidupan sekarang dan kehidupan mendatang. Dalam ayat Al-Quran disebutkan
pada Quran surat Al-Qasas ayat 77. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah padamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dalam surat Al-Qasas itu menekankan agar kita mencari kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian kita di dunia. Yang kedua ada dalam surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ini merupakan doa sapu jagat yang meminta kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oke. Yang ketiga adalah dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang artinya, adapun kamu atau orang-orang kafir mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, itu Al-Qur'an. Yang selanjutnya adalah dalam hadis, ya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang dunia sebagai ladang akhirat atau ad-dunya mazra'ul akhirah. Ada juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya adalah dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Nah, lalu jumlah dalam ada berapa sih ayat dan hadis yang diterangkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, ya. Nah, menariknya kata dunia dan akhirat dalam Al-Qur'an itu menunjukkan mukjizat numerik. Dalam Al-Qur'an kata ad-dunya muncul sebanyak 115 kali, dan kata al-akhirah juga muncul sebanyak 115 kali. Nah, keseimbangan jumlah ini menunjukkan bahwa keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Adapun hasil temuan dan hikmahnya adalah berdasarkan riset, ya. Poin-poinnya adalah, yang pertama adalah keserasian atau harmoni. Karena jumlah penyebutnya sama dalam Al-Qur'an, hikmahnya adalah kita tidak boleh ekstrim kanan hanya ibadah ritual atau ekstrim kiri hanya mengejar materi. Adapun orientasi tujuannya adalah temuan menunjukkan dunia hanyalah sarana atau alat, sedangkan akhirat adalah tujuan akhir, yang mana menjadikan dunia di tangan bukan di hati. Yang selanjutnya adalah investasi cerdas. Hikmahnya adalah setiap aktivitas dunia
bekerja atau belajar atau bersosialisasi bisa bernilai akhirat jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan dari konsep dunia dan akhirat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.